Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan, nama saya Rizaldi dan dua anggota saya yaitu Nurfidiani dan Dini Andini. Kami dari kelompok 7 ingin membawakan materi yang berjudul keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu. Pertama kita masuk di pengertian. Jadi, keterampilan membuka pelajaran itu merupakan keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. Sedangkan keterampilan dengan usaha guru dan dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan membuka dan menutup pelajaran tidak hanya terjadi pada awal dan akhir kegiatan pembelajaran saja, tetapi dapat pula terjadi beberapa kali selama kegiatan pembelajaran itu berlangsung, yaitu pada awal dan akhir setiap penggal kegiatan pembelajaran. Jadi, dimisalkan pada satu kegiatan pembelajaran itu dibahas beberapa topik atau pokok pembahasan tersebut, guru dapat melakukan kegiatan membuka dan menutup pembelajaran. Jadi kegiatan membuka pelajaran merupakan kegiatan menyiapkan siswa untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran. Sedangkan kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan akhir pembelajaran dan maksud untuk memantapkan atau menindaklanjuti tema yang telah dibahas. Slide selanjutnya. Selesai dari pengertian tadi, kita masuk ke manfaat. Jadi keterampilan membuka dan menutup pelajaran bermanfaat bagi guru dalam mengarahkan siswa pada kondisi belajar dan pembelajaran yang kondusif. Secara lebih rinci, keterampilan membuka pembelajaran dalam terpadu dapat memberi manfaat untuk menyiapkan mental siswa memasuki kegiatan inti pelajaran, membangkitkan motivasi, memberikan gambaran yang jelas, dan menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang sudah dimiliki dengan tema yang akan dipelajarinya. Selanjutnya. Jadi keterampilan menutup pembelajaran bermanfaat bagi guru dalam mengakhiri pembelajaran terpadu dengan kegiatan yang bermakna. Secara lebih rinci, keterampilan menutup pembelajaran terpadu dapat memberi manfaat untuk memantapkan pemahaman siswa, mengetahui tingkat keberhasilan, menetapkan kegiatan tindak lanjut yang harus dilakukan siswa untuk mengembangkan kompetensi yang telah dikuasainya. Jadi itu beberapa manfaat dari membuka dan menutup pembelajaran tersebut. Slide selanjutnya. Jadi untuk slide selanjutnya bisa saya persilakan untuk saudari saya Andini. Baik, terima kasih. Selanjutnya komponen-komponen menjelaskan. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan yang perlu dikuasai guru tersebut, diantaranya yaitu kejelasan. Komponen kejelasan ini berkaitan dengan bagaimana guru dapat menyampaikan informasi kepada siswa mengenai isi tema yang dipelajari dengan jelas. Kemudian B, penggunaan contoh dan ilustrasi. Penggunaan contoh dan ilustrasi memiliki peran yang sangat menentukan kualitas suatu penjelasan. Dilihat dari tingkat perkembangannya, pada umumnya siswa sekolah dasar masih ada dalam taraf berpikir secara konkret. Oleh karena itu diupayakan dalam memberikan penjelasan, guru selalu menggunakan contoh-contoh konkret. Kalau tidak
memungkinkan, bisa juga dengan menggunakan gambar-gambar yang sesuai dengan materi yang dijelaskan. Dan kemudian cara lain yang bisa dilakukan dalam memberikan penekanan terhadap inti materi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Semuanya ini adalah cara-cara seperti itu mencerminkan tertatanya secara sistematis materi pembelajaran yang dijelaskan guru sehingga siswa mudah memahaminya. D. Umpan balik. Untuk memperoleh balikan tersebut, pada saat memberikan penjelasan, guru hendaknya meluangkan waktu untuk senantiasa mengecek pemahaman para siswa, misalnya dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai apa yang telah dijelaskan. Lanjut. Penerapan Boleh keterampilan dilanjutkan dulu? menjelaskan. Iya, Penerapan lanjut. keterampilan menjelaskan. Dalam pembelajaran terpadu harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar proses dan hasilnya dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pertama, perlu adanya keterkaitan yang erat antara pihak yang memberi penjelasan dan guru, pihak yang menerima penjelasan yaitu siswa, dan materi dalam tema pembelajaran terpadu yang dijelaskan. Dua, pemberian penjelasan dapat diberikan baik pada awal pembelajaran, pertengahan pembelajaran, maupun akhir pembelajaran. Dan tiga, menjelaskan yang disampaikan oleh guru harus memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi bagi siswa, dalam arti sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang diharapkan serta dapat diterapkan dalam kehidupan siswa. Kemudian 4, penjelasan pada dasarnya harus disajikan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh guru. Namun demikian tidak menuntut kemungkinan suatu penjelasan diberikan atas dasar kebutuhan yang muncul dari diri siswa melalui Ya, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Nur Fidiani. Baik, di slide selanjutnya adalah komponen-komponen keterampilan bertanya. Agar pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada siswa mencapai sasarannya, guru harus menguasai komponen-komponen keterampilan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan yang jelas dan singkat. Yang kedua, memberian acuan. Yang ketiga, pemusatan. Yang keempat, pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Dan yang terakhir itu pemberian tuntutan. Saya serahkan kepada. Jadi, terima kasih untuk Nur Fidiani. Ini kelompok lain, jadi mungkin sampai situ saja untuk penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.